Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amma ba'd. Teman-teman, apa kabar? Sehat semua? Masih kuat? Kuat apa dulu nih? Masih semangat ya, insya Allah ya. Semangat untuk mendirikan malam-malam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai di akhir Ramadan nanti. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Jika kita mendirikan malam-malam di bulan Ramadan dengan sholat qiyam, sholat tarawih, kemudian memperbanyak tilawah Al-Quran, insya Allah Allah akan hapus dosa-dosa kita. Alhamdulillah malam ini kita bertemu kembali dalam sholat tarawih berjamaah di masjid yang kita cintai ini, Masjid Pemuda Rohilah. Semestinya yang berdiri di depan ini bukan saya, tapi masih banyak guru-guru kita di sini. Ada Ustaz Raihan. Malam ini juga hadir di tengah-tengah kita Umi Hanin, mohon izin Umi. Dan tentu masih banyak yang lebih faqih, yang lebih berilmu daripada saya. Hanya saja saya malam ini dapat kesempatan untuk sedikit berbagi kepada teman-teman bagaimana cara kita bisa kembali terkoneksi dengan Al-Quran. Bagaimana kita bisa kembali membangun hubungan baik kita dengan Al-Quran. Tadi sore teman-teman ladies udah belajar ya bareng sama Umi Hanin tentang bagaimana bisa menjadi ahlul Quran. Masya Allah, tadi saya sempat dengerin juga live streamingnya. Luar biasa, banyak materi, banyak insight yang kita dapatkan bagaimana cara kita lebih dekat dengan Al-Quran. Maka ada banyak sekali caranya, seperti yang saya bahas di sesi tarawih sebelumnya. Untuk menjadi ahlul Quran itu ada banyak tahapan. Maka setidaknya kita mulai dari wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita mulai rutin untuk memperbanyak tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Nah, spesial malam ini kita lanjutkan sesi kedua, yaitu bagaimana cara membaca Al-Quran sehingga Al-Quran itu bisa berdampak di hati kita, bisa masuk ke hati kita sehingga iman kita bertambah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anfal, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Idza tuliyat 'alaihim ayatuh. Ciri-ciri orang yang beriman itu ketika dibacakan Al-Quran, ketika diperdengarkan Al-Quran, bertambah imannya. Zadatuhum imana. Idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bertambah iman mereka, bergetar hatinya. Maka teman-teman sekalian, saya mau nanya dulu, siapa di antara teman-teman yang pernah sholat di belakang imam lalu kemudian mendengarkan bacaan imam sampai meneteskan air mata? Ada? Ada? Masya Allah. Atau teman-teman jadi imam semua nih ya? Adakah di antara teman-teman ketika mendengarkan Al-Quran ada imam yang bagus suaranya, misalkan guru kita Ustaz Hanan menjadi imam, mendengarkan tilawahnya walaupun kita nggak paham artinya, kita nggak paham ayatnya, lalu kemudian karena suaranya, karena bacaannya kita meneteskan air mata. Ada? Teman-teman, saya teringat di tahun 2019 dulu ketika saya menikah dengan istri, kemudian kami dapat hadiah umroh. Dan itu umroh pertama saya. Dan alhamdulillah langsung bersama istri. Jadi honeymoonnya ketika umroh ya. Teman-teman, ada yang spesial ketika saya umroh. Saya berlari untuk bisa mengejar saf terdepan. Kebetulan sholat maghrib waktu itu yang menjadi imam adalah syekh kesukaan saya. Namanya Syekh Bandar Balila. Kita lari-larian tuh ketika menjelang iqamah tuh berburu saf pertama gitu. Nah sampailah saya nggak dapat saf pertama, hanya berselang 2 atau 3 saf dari imam. Tapi pas di belakang imam. Ada satu ayat yang beliau bacakan sampai saya tuh meneteskan air mata, nangisnya tuh
terseduh-seduh. Seumur hidup saya menangis yang paling kencang itu cuma 2 kali. Pertama ketika kehilangan ibunda saya saat wafat di musibah tsunami di Aceh dulu. Yang kedua adalah sholat di belakang Imam Masjidil Haram, Syekh Bandar Balilah. Ada satu ayat yang sampai saat ini saya hafal ayat beserta iramanya. Saking terkesan di hati saya. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Sampai sekarang saya nggak bisa move on sama iramanya. Padahal sudah berselang kurang lebih hampir 5 tahun. Saya mendengarkan ayat itu dan dibacakan dengan irama Kurdi, dicampur sedikit dengan irama Nahawan. Masya Allah, itu paling berkesan irama di hati saya. Mungkin di antara teman-teman juga sering ya ketika sholat di belakang imam, yang bagus suaranya, yang bagus bacaannya, meneteskan air mata meskipun tak faham artinya. Apalagi kalau kita faham artinya, apalagi kalau kita bisa mentadaburi ayatnya, Masya Allah. Ini menggetarkan jiwa kita dan insya Allah bertambah iman kita. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yuk kita belajar satu di antara cara Rasulullah itu bertilawah Al-Quran secara verbal. Di antara bacaan Nabi SAW ketika membaca Al-Quran, Rasul itu membaca Al-Quran dengan taghonni. Nah dalam sebuah hadis disampaikan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, ma adzinallahu li syai'in ma adzina li nabiyyin hasanis saut yataghanna bil Qur'an yajharu bih. Nabi SAW bersabda, Allah tidaklah mendengarkan sesuatu sebagaimana yang Allah mendengarkan seorang nabi yang memiliki suara yang indah yang melantunkan Al-Qur'an. Ma adzinallahu li syai'in ma adzina li nabiyyin hasanis saut. Dalam riwayat yang lain disebutkan husnut tarannum. Ya, bahwasanya Rasulullah itu membaca Al-Quran dengan suara yang indah, lalu mengeraskan suaranya ketika membaca Al-Quran. Hadis muttafaqun alaih. Artinya hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka saya coba gali sedikit tentang hadis ini. Benar nggak sih Rasulullah itu baca Quran itu pakai irama yang enak, pakai nada-nada yang indah dengan suara merdu? Saya coba buka sedikit, walaupun belum tuntas ya, saya masih belajar juga. Tapi saya coba gali sedikit di dalam kitab Fathul Bari, syarah Imam Bukhari. Dalam kitab Fathul Bari ada beberapa pendapat dari para ulama tentang makna yataghanna bil Quran. Bahkan ada hadis yang lain kata Nabi SAW, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Tidak termasuk dari pengikut kami. Artinya tidak termasuk dari pengikut Nabi, pengikut para sahabat yang tidak ingin membaca Al-Quran dengan memperindah suara. Maka saya temukan di dalam kitab Fathul Bari disampaikan oleh Imam Ibnul Jauzi bahwasanya ulama itu berbeda pendapat dalam memahami kata yataghanna. Ini kita belajar dikit nih teman-teman. Yataghanna itu apa sih? Apakah benar-benar memperindah suara atau ada pendapat yang lain? Kata Imam Ibnul Jauzi ada sedikitnya 4 pendapat tentang makna yataghanna. Yang pertama yataghanna itu adalah memperindah suara. Jadi tidak termasuk pengikut Rasulullah dan para sahabat, orang yang tidak ingin berusaha membaca Al-Quran dengan suara yang indah. Ini pendapat yang pertama, yang paling banyak digunakan oleh ulama-ulama hadis. Yang kedua, makna yataghanna yang lain adalah merasa cukup. Tidak termasuk pengikut kami kata Nabi adalah orang yang merasa cukup membaca Al-Quran. Mungkin kita hari ini ketika sudah bertilawah 1 lembar merasa sudah cukup. Atau mungkin kita punya program, punya agenda khataman Quran cukup 1 juz 1 hari. Ramadan khatam 1 kali.
Tidak pernah berusaha untuk menambah porsinya. Nah ini termasuk daripada orang-orang laisa minna man lam yataghanna bil Quran, tidak termasuk pengikut Rasulullah yang merasa cukup interaksinya bersama Al-Quran. Saya mah udah cukup, udah bisa baca, yang penting nggak perlu lagi untuk mengkaji, nggak perlu lagi untuk menghafal. Suara saya pas-pasan, nggak perlu saya membaca Al-Quran dengan irama yang berbagai macam ragam. Kita merasa sudah cukup hubungan kita dengan Al-Quran, maka itu bukan pengikut Nabi dan sahabat. Nah, pendapat yang ketiga, merasa sedih. Artinya orang yang ketika membaca Al-Quran tapi tidak pernah meneteskan air mata, tidak pernah merasa sedih, tidak pernah berusaha mentafakuri ayat-ayat Al-Quran, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, mereka bukan termasuk daripada pengikut Nabi dan sahabat. Dan yang keempat adalah menyibukkan diri dengannya. Artinya orang yang tidak ingin menyibukkan diri dengan Al-Quran, mereka bukanlah pengikut Rasulullah SAW. Maka dari 4 pendapat ini, makna yataghanna bil Quran yang paling banyak atau yang paling pendapat yang paling utama adalah berusaha membaca Al-Quran dengan suara yang indah. Bahkan kata Ibnu Al-Arabi, biasanya orang Arab itu apabila mengendarai onta, maka dia berdendang. Nah, mungkin kalau kita sekarang sambil ngendarain sepeda motor atau ada yang sambil nyetir mobil, kita sering membawakan nyanyian-nyanyian. Nah begitu kebiasaan orang Arab terdahulu. Kata Imam Ibnu Al-Arabi, orang Arab itu ketika mereka mengendarai onta, ada banyak syair, ada banyak dendangan mereka di atas onta. Dan bila mereka itu duduk di depan rumahnya, mereka juga senang untuk berdendang. Mungkin ada ya di antara teman-teman tuh yang senang nongkrong di depan kos-kosan atau di depan rumah. Atau mungkin di kamar mandi ya, lebih sering ya. Ada banyak syair yang keluar kan, ada banyak lagu yang keluar. Nah seperti itulah kebiasaan orang Arab. Kebiasaan orang Arab itu di atas onta, di atas kendaraan mereka berdendang. Di depan rumahnya mereka pun berdendang. Ketahuilah, maka Nabi SAW menginginkan dendangan mereka itu diganti dengan lantunan Al-Quran. Sehingga Rasulullah dan para sahabat itu mencontohkan bacaan Al-Quran yang indah, bacaan Al-Quran yang berirama, yang ada nada-nadanya, yang kemudian nada tersebut bisa menggantikan dendangan-dendangan daripada orang-orang Arab tersebut. Bahkan Rasulullah sering sekali ya memuji para sahabat yang bagus suaranya. Bahkan Rasulullah senang diam-diam dengerin sahabat baca Al-Quran. Di antaranya ada Abu Musa Al-Asy'ari. Ketika Abu Musa Al-Asy'ari membaca Al-Quran, Rasulullah memuji Abu Musa. Ya Aba Musa, laqad utita mizmar min mazamiri Ali Daud. Abu Musa, sungguh Allah telah menganugerahkan kepadamu tuh seruling dari keluarganya Nabi Daud. Seruling itu kan benda ya. Artinya suaranya itu seperti suara melodi, suara yang indah. Seperti suaranya Nabi Daud alaihissalam. Nah maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita membaca hadis dan membaca syarah dari para ulama, kita akan tahu bagaimana Rasulullah itu membaca Al-Quran nggak lurus-lurus aja. Rasulullah membaca Al-Quran nadanya nggak gitu-gitu aja. Selalu berusaha mengindahkan suaranya ketika membaca Al-Quran. Bahkan ada para sahabat testimoni ya, langsung dari sahabat yang bernama Al-Bara'. Al-Bara' itu sholat di belakang Nabi. Ketika sholat Isya, Rasulullah membaca surah At-Tin. Qara'a fil Isya bitini wa zaitun. Kata Al-Bara', fama sami'tu ahada ahsana sautan minhu. Aku gak pernah dengar seorang pun yang lebih merdu suaranya daripada suaranya Rasulullah ketika membaca surah At-Tin di dalam sholat Isya. Artinya memang Rasulullah itu suaranya merdu. Sampai-sampai Rasulullah mencontohkan bagaimana suara yang indah ketika membaca Al-Quran supaya Al-Quran itu bisa menggantikan dendangannya orang-orang Arab. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yuk kita gali sedikit lagi tentang makna yataghanna. Apakah yataghanna itu hanya membaca Al-Quran dengan suara indah saja? Kata Imam At-Tabari, ya, di dalam hadis yang saya bacakan tadi, hasanas saut, ma adzinallahu li syai'in ma adzina li nabiyyin hasanis saut. Rasulullah membaca dengan suara yang bagus. Dalam redaksi yang lain adalah husnut tarannum, yaitu suara yang indah berirama. Kata At-Tabari, at-tarannum itu adalah mengiramakan Al-Quran. Dan tidak terjadi kecuali dengan suara yang diperbagus oleh pembacanya lalu diberikan nada-nadanya.
Ini saya kutip dari kitab Fathul Bari. Jadi kalau kita ingin mengetahui bagaimana Rasulullah dan sahabat itu melantunkan Al-Quran, mereka itu bertagonni, bertarannum. Tarannum itu adalah irama yang diinstal ketika membaca Al-Quran. Maka kemudian lahirlah disiplin ilmu tentang ilmu bagaimana membaca Al-Quran dengan irama yang indah. Ada namanya ilmu maqamat. Bahkan jarang kita melihat imam-imam di Masjidil Haram itu mereka gonta-ganti irama. Jadi manfaatnya teman-teman, banyak sekali kita membaca Al-Quran dengan irama, terutama untuk agar Al-Quran itu masuk ke dalam hati kita. Kita nyaman dengan suara kita sendiri. Kalau kita melihat bagaimana para syekh, para imam di Timur Tengah, mereka sering menggunakan berbagai macam irama. Ada seperti Syekh Bandar Balilah, beliau sering menggunakan maqam bayati. Bahkan saya kemarin sempat menemukan salah satu video beliau di channel YouTube-nya, Yuhaki Al-Husari. Beliau itu meniru irama Syekhul Qura, yaitu Syekh Khalil Al-Husari. Siapa Syekh Al-Husari? Syekh Al-Husari itu adalah salah satu qori yang paling legend dari Mesir. Bahkan sholawat tarhim yang hari ini sering kita dengarkan, Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Pernah dengar? Atau baru dengar? Pernah ya? Nah itu ternyata iramanya dari Syekh Al-Husari. Kemudian dipopulerkan oleh Kiai Muammar, qori internasional dari Indonesia. Nah teman-teman sekalian, Syekh Al-Husari itu bacaannya itu adalah bacaan yang tidak terlalu berlebihan. Nada irama nahawan itu biasa-biasa aja. Bahkan kemarin yang sempat viral itu irama yang di cover oleh anak-anak Afrika, ya kan? Itu iramanya Syekh Al-Husari. Gimana ayatnya? Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya dzalika Isa ibn Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Itu iramanya Syekh Al-Husari. Pernah ditiru dan di cover oleh Syekh Bandar Balilah. Syekh Masjidil Haram saja meniru irama-irama syekh-syekh yang lain. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau kita ingin merasakan Symphony of Quran, ingin merasakan bagaimana Al-Quran itu masuk ke dalam hati kita, yuk sama-sama belajar ilmu maqamat. Ilmu maqamat itu bukan metode dari Ustadz Bilal. Ini disiplin ilmu. Kalau kita belajar ingin membaca Al-Quran dengan tartil, maka disiplin ilmunya dikenal dengan ilmu tajwid, betul? Programnya program tahsin. Maka kalau kita ingin membaca Al-Quran dengan tarannum, dengan irama, disiplin ilmunya namanya ilmu maqamat. Apa itu maqamat? Maqamat itu kumpulan irama-irama Al-Quran. Ada berbagai macam style. Ada irama yang cocok dibawakan untuk ayat-ayat yang sedih. Seperti irama soba, irama Hijaz, irama Kurdi, namanya maqamul hazan. Ya, irama yang sedih. Ada juga maqamul farah. Irama yang bahagia seperti irama jiharkah atau ajam atau allami. Kalau induk daripada semua irama Al-Quran itu totalnya ada 7. Kalau cabangnya lebih daripada 30. Irama yang saya baca tadi dari Syekh Al-Husari itu dikenal dengan irama nahawan. Sejatinya namanya bukan nahawan, tapi nawa athar atau nahawan athar. Itu bagian daripada nahawan. Nah teman-teman, artinya kalau kita ingin membaca Al-Quran dengan indah, ya, agar kita bisa merasakan getaran Al-Quran di dalam hati kita, tentu hadirkan keikhlasan ketika kita membaca Al-Quran. Tapi jangan lupa untuk kita bisa mempelajari disiplin ilmunya. Maka teman-teman,
Bagaimana supaya teman-teman bisa punya suara yang indah ketika baca Al-Quran, walaupun mungkin merasa, wah Ustadz kayaknya yang bisa ngaji pakai suara yang bagus itu hanya yang punya bakat, betul ya? Kalau teman-teman punya niat, insya Allah bisa. Walaupun mungkin gak akan sama persis seperti yang Allah udah anugerahkan bakat. Mungkin yang punya bakat suaranya dia bisa menguasai 30 irama atau minimal 8 irama. Bagi kita yang suaranya pas-pasan, minimal belajar itu untuk enak didengar sama diri kita sendiri. Tidak ada kewajiban mempelajari semua irama, tapi setidaknya jangan meninggalkan satu irama. Irama apa yang paling teman-teman sukai? Ustadz, saya sering dengar Syekh Misyari Rashid, berarti irama nahawan. Ustadz, saya sering dengar Syekh Sudais, berarti irama ros. Saya sering dengar Syekh Al-Ghamidi, nahawan dan jiharkah. Sering dengar Ustadz Hanan Ataki, kurdi. Ustadz Muzamil, kurdi. Ya, mungkin kita mulai belajar itu dengan cara meniru. Jadi teman-teman ada 3 cara nih. Kalau kita ingin punya nada ketika baca Quran. Pertama belajar meniru. Belajar apa? Meniru. Tapi izin dulu kalau download ya. Sukanya kan gitu ya, tiba-tiba download, upload ulang, monetize gitu kan. Tanpa seizin dari ustadznya, daripada syekhnya. Maka teman-teman bisa manfaatkan platform YouTube, Spotify, bahkan di Quran digital pun sudah ada suara-suara qori. Pilih irama yang paling kita sukai, yang paling ngeklik di hati kita. Pilih surah yang paling senang di hati kita. Karena kita kan beda-beda selera ya. Ada yang memang lagi galau gitu ya, senangnya sama irama soba ya kan. Ada yang memang baru menikah, senangnya dengan irama yang bahagia, irama jiharkah. Jadi ini variatif sekali. Selera teman-teman tuh irama apa nggak harus sama persis seperti teman kita yang lain. Maka kita pilih irama yang paling nyaman di hati kita, pilih surah yang paling mudah untuk kita tiru. Saya sering banget Ramadan ini keliling untuk ngisi tarawih. Setiap saya selesai ngisi tarawih, ada jamaah yang ngasih testimoni, Ustadz, makasih Ustadz, berkat video Ustadz di YouTube, saya sama istri saya, sama anak saya sudah hafal surah Al-Muluk. Persis lagi iramanya. Untung saya nggak ngetes gitu kan. Kalau saya tes nih nggak tahu bener apa enggak. Tapi saya lebih dari 10 kali bertemu dengan teman-teman yang sering belajar di YouTube dengan cara meniru. Dengerinnya berulang kali. Berapa kali? Puluhan kali. Saya untuk meniru irama Syekh Al-Husari aja, coba tanya sama Ustaz Rifki, saya tuh butuh waktu kurang lebih sekitar 50 kali pengulangan. Sampai cengkoknya itu harus sama persis. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Fi sama yamnya itu saya cover persis gitu. Untuk bisa meniru sampai persis. Karena ngeklik di hati saya. Jadi langkah pertama, supaya teman-teman punya nada baca Quran, tentunya diniatkan agar kita semakin dekat dengan Al-Quran, makin banyak interaksi dengan Quran, maka belajarlah untuk meniru. Yang kedua, belajar berguru. Gimana belajar berguru? Cari guru-guru yang bagus suaranya, ya, untuk bisa belajar irama Al-Quran. Karena kalau kita belajar dengan guru, insya Allah akan dituntun. Iramanya kayaknya kita tuh skillnya kayaknya di bawah deh, di bawah rata-rata gitu kan. Nah, nggak harus belajar variasi dulu, kita bisa belajar dari mulai nada-nada basic terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah selain belajar meniru, belajar dengan berguru, kemudian belajar dengan metode atau ilmu. Ilmu maqamat itu sendiri ada metodenya, ada caranya. Tidak semuanya kita harus, ketika nanti misalkan bertemu dengan, saya teringat belajar sama Ustaz Hanan itu, ketika bertemu dengan ayat pertanyaan, nadanya naik. Ketika bertemu dengan ayat pernyataan, nadanya datar. Ketika bertemu dengan ayat kesimpulan, nadanya turun. Nah itu ada metodenya. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, naik. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Karena 3 ayat itu adalah ayat pembuka dan ayat pertanyaan. Nah ini kalau kita belajarnya pakai metode atau ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk lebih dekat dengan Al-Qur'an, bukan saja membacanya dengan tartil, tapi malam ini kita sudah dapat 1 poin lagi, berusaha membacanya dengan tarannum, dengan irama yang indah. Bagaimana caranya? Carilah murotal yang paling ngeklik di hati teman-teman, belajar untuk mulai meniru terlebih dahulu, kemudian cari gurunya,
Kemudian jangan lupa juga belajar dengan metode agar kita bisa menjadi imam, bahkan jadi guru ngaji yang punya suara yang indah insya Allah. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.